Halo, assalamualaikum. Hari ini Minggu 11 Desember. Aku ngebit di hari ke-7 terapi. Kita masuk ke partner aplikasi. Hari ini saya menyelesaikan 12 orderan. Performa saya 100% gitu ya. Oke, 12 order itu 9 RB, 2 GK, 1 food gitu ya. Oke, kita close. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal untuk abang-abang, empok-empok semuanya, driver online, khususnya driver Gojek ya. Kembali lagi di channel saya Gojek 46. Hari ini hari ke-7 terapi akun ya, hari ke-7 terapi akun. Alhamdulillah hari ini saya dapat 12 orderan. Ini sekalian jawab komennya Mas Riosian channel itu nanyain, itu akun layanan apa Mas? Oh, jadi gini ya Mas Rio, itu aku tadi 12 order. Itu RB nya ada 9, kemudian gosennya ada 2, 1 food. Nah, kalau dipersentasi untuk hari ini berarti kurang lebih ya, RB 75%, kemudian gosennya 15%, foodnya 10%. Itu orderan yang masuk hari ini. Persentasenya segitu. Cuma ini masih belum tahu juga ya nanti di prioritas apa, karena waktu hari pertama terapi akun yang hari pertama itu food yang persentasenya lebih tinggi. Itu aku agak lupa kemarin berapa itu ya, tapi yang jelas foodnya lebih tinggi. Tapi hari ini hari ke-7 RB yang tinggi 75%. Terus gini Mas Rio ya, ini sambil cerita sedikit ya. Kalau aku sih terus terang ndak fokus dalam layanan apa ndak. Jadi setiap kali ada orderan masuk di akun saya, itu kan kebetulan aku memang pakainya Autobit, entah itu RB jenis layanan Gojek lah, RB, Food, Gosen, Gomat dan lain sebagainya. Itu ketika masuk orderan pasti saya bawa, ndak saya cancel. Misalnya aku ndak suka apa gitu ya, ndak saya cancel. Aku cancel orderan itu ketika ya, yang aku juga balas komentar Mas Kiro ya, aku cancel orderan itu ketika satu orderan fiktif, kedua daerah rawan ya, entah kalau misalnya agak malam gitu kan ada daerah rawan begal, daerah mana kan kita juga kalau berinteraksi dengan sesama driver online kan tahu lah yang rawan mana. Kemudian zona merah itu kalau misalnya di tempat-tempat tertentu itu masih banyak ojek pangkalan gitu, kalau penumpangnya nggak mau geser, ya saya terpaksa cancel gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini belum ada ya, alhamdulillah CS nya juga mau geser kalau itu di zona merah. Kemudian ini kalau misalnya orderannya fiktif, itu juga aku kalau cancel nggak terus di aplikasi saya tekan cancel gitu, enggak. Aku kalau terjadi seperti itu, aku mending cancelnya by system, telepon kantor Gojek ya, ceritakan kronologinya, indikator bahwa orderannya saya terima indikasi fiktif, terangkan gitu, nanti di cancelnya by system gitu, dari kantor Gojeknya sana yang cancel, bukan saya yang cancel gitu. Karena saya sangat menjaga akun saya pribadi gitu, maksudnya akun saya jaga dengan baik, karena ya kan seumur hidup cuma satu kali ya punya akun Gojek. Kalau sudah ke PM kan ya gimana, orang ini kan buat berdaringan lah, kata orang Jawa bilang gitu ya.
Kemudian ini mengenai kedepannya mungkin aku udah enggak menampilkan lagi pendapatan saya berapa ya. Buat teman-teman semuanya saya juga mohon maaf gitu, mungkin kedepannya aku enggak menampilkan pendapatanku berapa gitu, paling ya sesekali aja lah, sepil gitu kan boleh lah ya, sepil. Tapi intinya gini, abang-abang semuanya ya, empok-empok juga di video jauh 1 tahun yang lalu udah pernah saya bahas sedikit gitu mengenai korelasi antara poin dan jumlah pendapatan ya. Korelasi antara jumlah poin dan pendapatan itu maksudnya gini, dulu mungkin aku kurang nerangin gitu ya. Nggak usah kepikiran bahwa aduh aku baru 5 trip nih, 12 trip atau misalnya 30 trip gitu. Kalau misalnya gini, yang sering saya alami ya memang saya alami gitu. Ketika saya dapat 20 trip misalnya, itu pendapatan sekitar 300.000 atau 350 lah, di reng-reng segitu ya, atau 280 gitu ya. Kok besoknya saya ngebit jumlah tripnya cuma 10 gitu ya, jumlah tripnya cuma 10. Itu kalau kita memang ngebitnya di jam on bitnya kita, nanti Gojek yang akan menyesuaikan jumlah pendapatan kita gitu. Ndak mesti trip 20 lebih gede dari trip yang 10 trip gitu, ndak. Jadi nggak usah keganggu pikiran harus 30 trip apa 20 trip apa berapa trip gitu, ndak usah. Pokoknya Gojek juga akan menyeimbangkan jumlah pendapatan kita semua gitu. Aku baru 5 trip aja udah misalnya 150 ya, ada yang sampai 15 trip gitu baru 140 misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu tolong jangan membebani pikiran kita, biar kita pikirannya enteng. Kemudian satu hal ya gini ya, ada baiknya ya dipakai ya, kalau nggak ada baiknya diabaikan saja, nggak apa-apa. Aku itu kalau ngebit berangkat ngebit, selama dalam jam outbitnya saya itu saya nggak pernah ngeklik jumlah pendapatan saya berapa. Saya baru ngeklik jumlah pendapatan itu ketika saya sudah selesai ngebit, sudah waktunya istirahat di rumah, itu baru saya pencet pendapatan saya berapa gitu. Berarti karena prinsip saya seperti ini. Kenapa saya lakukan seperti itu? Banyak ya, saya juga banyak rekan driver lah ya, banyak juga gitu. Misalnya gampangannya udah jam 10 pagi apa jam 11 siang, itu dia baru dapat 1 trip misalnya, baru dapat 1 trip, argo misalnya 10.200 misalnya, kan dia pasti kepikiran, aduh udah jam 11 baru 1 trip pendapatannya segini, nanti gimana buat beli ini. Itu nanti secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis ya. Yang pertama psikologis, yang kedua itu nanti timbul kesugesti, nanti malah jadi nyata. Jadi aku ndak mau penglaris jam berapa atau misalnya udah jam sore saya baru dapat sekian trip gitu, apa jumlah pendapatannya segini. Makanya aku ndak pernah ngeklik jumlah pendapatan sebelum saya selesai on bid loh ya gitu. Jadi aku ndak mau ada pikiran-pikiran yang mengganggu dalam saya menjalani aktivitas sebagai driver Gojek gitu. Dan kalau sudah di rumah, sudah mandi, tinggal istirahat, kita ngeklik pendapatan nih ya, klik jebret gitu, sekian gitu ya, itu rezeki yang kita syukuri gitu, itu rezeki yang Tuhan berikan kepada kita hari ini gitu. Jadi ya gampangannya kalau orang Jawa itu bilang gini, gede cilik orang dadi ukuran, sing penting berkah ya. Besar kecil itu
ndak jadi patokan rezeki itu berkah apa tidak gitu. Ya pengennya gede ya berkah ya, tapi kan namanya hidup kita di jasa gitu kan, ada rame, ada sepi dan sebagainya gitu. Kalau kata Mbah Nun, MH Ainun Najib, kalian pernah dengar budayawan MH Ainun Najib? Aku ngutip kata-kata beliau juga gini, yaitu ada rame, ada sepi. Kalau rame terus ya tetap nggak indah gitulah. Hidup ini nggak nikmat gitu. Contohnya gini, kalau misalnya kita nyanyi Indonesia Raya misalnya, Indonesia tanah airku, itu kan Indonesia terus spasi dulu kan, sepi nih, sepi tanah airku gitu. Maksudnya ada iramanya, irama dalam hidupnya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya pengennya rame terus, pengennya gacor terus gitu ya, ya kayak gitu, nyanyinya nggak ada spasinya, nggak enak malah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, disinilah aku berdiri gitu. Nggak ada spasinya, nggak ada iramanya dalam hidup gitu. Yang jelas kita sudah berikhtiar gitu. Yang penting berdoa dari rumah, menjadi tukang ojek yang baik. Apapun hasilnya, yang penting output kita baik dulu. Karena ketika output kita baik, insya Allah inputnya juga baik gitu ya. Ya jangan terlalu dalam lah ngobrol ini, ntar takut aku salah apa dikira menggurui dan sebagainya. Tapi yang jelas seperti itu. Untuk Mas Rio siapa tadi ya, Rio Channel itu ya, jawaban saya seperti itu. Nggak usah fokus dalam satu layanan dan sebagainya, atau senengnya kok goret RB gitu ya, dapatnya kok seringnya food gitu, ntar malah timbulnya ngegrundel di hati. Jangan ya, jangan. Terus apa aja insya Allah nanti akunmu baik, akun kita terjaga dengan baik, akun kita ya baik-baik saja lah ya. Yang penting nomor satu berkah. Oke, buat abang-abang semua, terima kasih banyak ya sudah mau menonton konten saya, yang sudah membantu like atau komen dan subscribe atau bantu share. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Akhir kata ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.